Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita berjumpa kembali di channel Wirausaha. Pada kesempatan diskusi kita kali ini, kita kedatangan tamu orang-orang penting ya, orang-orang yang punya jam terbang di Kabupaten Pasuruan. Ada pelaku usaha di bidang kuliner, ada aktivis LSM, ada pendamping UMKM. Nah, diskusi kita kali ini dengan mengambil tema selamatkan ekonomi, sinergi hadapi pandemi. Kita tahu bahwa pandemi ini itu sangat memukul usaha hampir di semua lini, dan itu hampir di semua daerah seperti itu. Nah, misalkan di Kecamatan Gempol itu ada salah satu usaha jahit seragam sekolah. Karena sekolah sampai hari ini belum masuk, sehingga nggak ada pemasukan hingga sampai tutup. Nah, kita diskusi kali ini, harapan kita nanti ada titik temu, ada solusi yang bisa nanti di follow up gitu. Nah, narasumber kita pertama adalah Mas Yahya. Mas Yahya ini adalah pelaku usaha kuliner, pemilik warung Sumber Suko ya, pemilik warung Sumber Suko, juga ketua komunitas wirausaha Pasuruan. Terus Cak Lutfi ini LSM Stapa ya, Yep, Stapa Center. ya, Stapa Center. Terus Bu Mustalifah ini narasumber yang ketiga, ini adalah koordinator pendamping UKM ya. Ya. Untuk Mas Yahya, pertanyaan pertama soal ini ya. Apa yang sampean rasakan, yang sampean alami kaitannya dengan melakukan aktivitas usaha di bidang kuliner sebelum pandemi dan yang sekarang dialami, gimana teman-teman? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dan semua yang pemirsa, kebetulan saya sebagai ketua wirausaha Pasuruan yang 1 tahun ini berdiri, dan kemudian saya juga pemilik warung lesehan Sumber Suko yang sekaligus praktisi dan orang yang terdampak secara langsung pandemi ini. Terkait dengan kuliner, itu memang bisnis kuliner atau usaha kuliner selama pandemi ini yang jelas sangat terpukul. Karena apa? Satu, pembatasan untuk kumpul keluar rumah itu sangat mempengaruhi kunjungan daripada kuliner itu sendiri. Yang ketiga, tentunya daya beli masyarakat yang turun. Banyak orang yang kena PHK, kemudian usaha-usaha informal yang mulai surut gitu ya. Itu juga sangat mempengaruhi daya beli masyarakat dan kunjungan khususnya ke usaha-usaha kuliner yang berbentuk warung. Yang ketiga, persaingan semakin ketat. Artinya dengan adanya pembatasan untuk keluar rumah atau kerja di rumah, belajar di rumah, ya itu banyak
pelaku-pelaku usaha yang mulai banting setir dan mereka itu membuat usaha-usaha secara online, Uh, ya langsung bisa pengiriman langsung atau melalui kurir gitu ya. Itu juga sangat mempengaruhi kunjungan daripada warung lesehan, dan itu menurut saya terlihat dari beberapa warung-warung besar yang ada di pinggir jalan karena udah jumlah turis atau pelancong-pelancong itu berkurang, jelas mereka banyak yang tutup kan. Namun menurut anggota kita yang kebetulan banyak yang di bidang jajan gitu, jajan-jajanan gitu ya, itu ya terpukul tapi tidak seberapa karena memang itu kebutuhan masyarakat ya. Dan tentunya strategi-strategi untuk penjualan secara online itu telah dilakukan. Kalau online Kak, misalkan kan hari ini kan seruannya kan supaya ada model pemasaran lain online. Itu isinya nggak membantu soal apa membantu itu? Ya membantu, cuman tidak signifikan. Karena pesaingnya sudah terlalu banyak, kemudian daya beli, Pak. Paling utama itu adalah di daya beli. Peredaran uang yang mulai menyurut kan gitu. Nah, kita bersyukurlah hari-hari beberapa bulan terakhir ini, 2 bulan ya, mulai bulan 3 bulan lah, mulai bulan Oktober ya, mulai Oktober November itu kan pemerintah mulai menggelontorkan dana bantuan sosial, BLT atau bantuan untuk subsidi upah dan lain sebagainya. Itu ternyata sangat mendongkrak Daya ungkitnya ya. Iya, sangat mendongkrak daya beli masyarakat. Kemudian biasanya kan anggaran-anggaran pemerintah, anggaran-anggaran swasta gitu ya. Itu memang akhir-akhir itu kan banyak yang mulai realisasi. Sehingga kan peredaran uang itu semakin banyak, sehingga daya beli masyarakat mulai agak bangkit sedikit. Saya tidak tahu ke depan ini apakah masih ada yang semacam BLT itu atau tidak, saya belum tahu. Belum membaca informasi itu. Yang jelas di bulan ketiga ini itu yang membuat kita itu deg-deg lagi. Iya, karena apa? Karena relaksasi dari bank itu kan mulai dicabut. Relaksasi di bank itu kan, relaksasi pembayaran pokok dan bunga itu kan mulai dicabut. Nah, itu sangat menurut saya itu sangat mengganggu nanti. Karena uang itu akan terserap ke pembayaran pokok, ya angsuran pokok maupun bunga di bank itu sendiri. Nah, ini yang harus diwaspadai khususnya untuk pemerintah Kabupaten Pasuruan, itu agar segera untuk membuat sebuah kebijakan yang memang bisa mendongkrak daya beli lagi. Misalkan ya nggak bisa misalkan anggaran itu direalisasikan pada bulan itu misalkan kan gitu kan, lebih awal mendorong ke investor-investor untuk mengerjakan proyek-proyek itu lebih awal kan gitu kan, dengan dananya dengan modalnya dulu lah, walaupun misalkan dari pemerintah itu belum turun itu dimodali dulu gitu. Kemudian mungkin ada bantuan sosial BLT, itu sangat membantu karena negara manapun seliberal-liberalnya perekonomian dan negara kapitalis apapun di masa pandemi ini sangat tergantung dengan negara kan gitu kan, karena negara ya anggaran negara itu gitu untuk subsidi apalagi untuk masyarakat kecil kan gitu kan. Mas Lutfi gimana kalau menurut pembacaannya Mas Lutfi sebagai pegiat LSM, bagaimana melihat kondisi ini yang berkaitan dengan usaha UKM? Ya, sama. Saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh memang negara penganut ekonomi liberal itu hari ini sangat bertumpu pada
ekonomi pelaku ekonominya itu sangat bergantung pada subsidi negara atau dukungan dari anggaran negara. Diturunkan agak ke lokal Kabupaten Pasuruan saya kira juga sama. Maka kemudian tapi di satu sisi juga ada dunia usaha yang mungkin kelas besar, kelasnya perusahaan-perusahaan, dan Pasuruan ini saya kira ratusan perusahaan besar ada di Kabupaten Pasuruan. Sebenarnya sama juga, mereka juga kena dampak dari, tapi setidaknya mungkin ini juga bagian dari sekali lagi bahwa saya kira yang punya peran besar untuk menskenario kebijakan itu ya memang pemerintah. Jadi kalau kemudian pemerintah memiliki satu basis data yang jelas, data mereka pelaku usaha yang terdampak pandemi, terus kemudian data perusahaan-perusahaan besar barangkali yang kemudian bisa dimanfaatkan di beberapa sisi untuk mendukung itu, saya kira akan ada satu jalinan kerjasama yang baik antara mereka yang di dunia usaha private sector itu sama dengan pelaku UMKM ya, yang kelasnya kecil ini. Saya kira itu akan bisa menjawab bareng-bareng persoalan kita hari ini. Pun juga saya kira kebijakan pusat juga hari ini isunya adalah ya menggenjot PEN itu atau pemulihan ekonomi nasional itu. Jadi sekian triliun juga dianggarkan di semua sektor untuk mendongkrak pemulihan ekonomi nasional. Tinggal bagaimana cara menjemputnya itu Pak. Iya, ya. Tadi saya kira sebagai pelaku di dunia usaha, Mas Arya menunjukkan satu lini masa ya, satu timeline, satu waktu yang mungkin tidak disadari banyak orang. Wah, ini waspadai. Bulan-bulan ini ada masa habisnya relaksasi dari bank kredit. Nah, ini juga saya kira tidak hanya pelaku usaha yang tahu, jelas pemerintah daerah juga tahu titik-titik rawan waktu itu. Jadi itu mungkin segera kemudian dirumuskan satu kebijakan yang ya bisa menjawab itu dengan memanfaatkan kerjasama lintas pihak. Mungkin di sini saya ada di perwakilan NGO mungkin ya, LSM, unsur masyarakat juga, kemudian ada unsur nanti mungkin juga dunia usaha, private sector, terus kemudian juga birokrasi. Kalau kemudian bisa saling bekerja sama, saya kira ya kita bisa paling tidak ya menyelamatkan, kalau nggak sampai bagaimana nggak sampai gulung tikar itu aja udah bagus saya kira. Tadi di awal Mas Munir mencontohkan satu kasus di Gempol ya, teman-teman yang bergerak di usaha konveksi kebetulan selama ini sangat bergantung pasarnya pada sekolah, seragam sekolah, kebutuhan sekolah. Nggak ada kejelasan karena kapan masuk sekolah ya, kebutuhan seragam nggak ini. Jadi itu salah satu contoh kasus yang ya harapannya bisa kita temukan bersama jawabannya. Kalau saya melihat sih memang agak susah untuk di bulan ini ya, karena memang kemarin ada masa yang cukup kritis, yaitu masa liburan panjang Natal dan tahun baru. Tapi setelah ini saya kira kita agak bisa merencanakan sesuatu yang mungkin lebih sistematis dan bisa kita ukur ya dampaknya ke masyarakat. Saya kira itu ya. Bu, soal itu tadi disebutkan sama Mas Lutfi bahwa soal penyelesaian itu sangat juga sangat tergantung soal ada basis data yang jelas, sehingga nanti bagaimana itu diselesaikan itu kan akan tepat sasaran kan gitu. Banyak. Selama ini bahwa Satria Mas itu melakukan pendampingan yang pastilah ada pendataan kan gitu. Itu gimana Bu? Menurut sepengetahuan Bu Musdalifah soal pandemi ini bagaimana yang ada di datanya Bu Musdalifah itu? Iya, sih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah suatu kesempatan ya, kita mungkin barangkali mensosialisasikan atau mungkin penyampaian terkaitan dengan adanya program Satria Mas. Ya, ini pusat strategi layanan ekonomi masyarakat. Ini di launching 2016, jadi sudah 4 tahun berjalan. Ya, alhamdulillah kita sebagai pendamping UMKM, ya khususnya tanda kutip ini ya, khususnya di mikro, ya usaha mikro atau wirausaha baru. Ya, skupnya kita di wirausaha baru. Kita semacam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di UMKM. Satria Mas ini adalah konteksnya itu integrasi dari seluruh program OPD sebetulnya. Kita pendamping, sistemnya jemput bola. Ya, kita turun ke lapangan, ke desa-desa, mengidentifikasi apa permasalahan UMKM. Itu sebelum pandemi ini Pak. Saya berbicara sebelum pandemi. Jadi waktu itu kita adalah mengidentifikasi dan mendampingi. Jadi permasalahan keterkaitan mungkin masalah pemasaran. Ya. Karena dalam beberapa tahun ini permasalahan yang krusial sekali itu 9,99% itu di pemasaran, Pak. Di pemasaran. Sebelum pandemi itu. Sebelum pandemi, ya sebelum pandemi. Nah, itu kita dampingi. Kita mendampingi kalau sebelum pandemi itu banyak kesempatan offline. Ya, ada pasar, ada pameran-pameran yang disediakan oleh pemerintah, ataupun ada kenduran emas atau dan sebagainya. Itu kita bisa. Jadi kita bisa memfasilitasi keterkaitan dengan pemasaran offline. Ya, nah, itu seperti itu. Terus juga dalam hal mungkin UMKM itu yang mempunyai masalah permodalan. Ya, nah, kita fasilitasi. Itu ada beberapa bank pemerintah dan juga ada CSR. Ya, ada CSR, itu kita fasilitasi. Ada Telkom, ada Jasa Marga, terus bank itu ada BRI, BNI, dan sebagainya, itu yang pur. Jadi bunganya sangat rendah sekali. Apalagi kemarin BRI sempat meluncurkan Supermi ya. Tadi yang disampaikan Pak Yahya tadi, mulai relaksasi di bulan Maret, iya, di bulan ketiga. Kalau mikro mulai Januari, mikro Ya. apa? Mi itu, Supermi. Iya, Supermi mulai Januari ini harus dibayar. Iya. Kita selaku pendamping, kita bagaimana, ini di era pandemi ini Pak, ya, Pak Munir ya. Ini agak berat kita. Dalam arti itu, wes UMKM nggak gulung tikar atau nggak mandek itu sudah alhamdulillah. Jadi kita fungsinya adalah provokator ini ya, motivator ya. Motivator supaya jangan sampai UMKM ini down atau gulung tikar atau tutup. Ya. Penting pede dulu ya. Ya, yang penting pede sudah, kita support terus. Ayo bagaimana supaya Diapakan itu? Tepatnya diapakan? Nah, suatu contoh ini, apa yang disampaikan Pak Ayah yang tadi, kasus penjahit ya, yang di Gempol. Itu dengan adanya pandemi ini, pemerintah kemarin sudah membantu ya program berkaitan masker, ya pengadaan masker. Itu sangat berdampak sekali terhadap UMKM. Ya, jadi konveksi yang banyak apa itu yang di PHK, terus penjahit-penjahit itu kita berdayakan Pak, kita dampingi memang. Jadi dengan adanya pemerintah daerah dalam rangka program pengadaan masker, ya itu sangat berefek dan berdampak sekali keterkaitan, sehingga lumayan lah ada pemasukan. Jadi seperti itu. Bahkan tidak hanya dengan penjahit atau konveksi, yang nusewu, yang istilahnya itu dia berupaya bagaimana pokoknya dia bisa jahit masker aja. Ya, misalnya dia di UMKM Mamin, ya makan dan minuman. Dia juga punya keahlian di bidang jahit masker, itu aja
beralih Iya. karena dengan susahnya pemasaran itu. Ya, jadi itu suatu contoh. Terus yang terakhir kemarin itu kita pendamping berupaya untuk membuat suatu komunitas-komunitas perkecamatan. Jadi semacam ada paguyuban UMKM. Kenapa? Nah, untuk seperti kita jemput bola, pemerintah itu kan membantu pembelanjaan, ya ASN, ya itu wajib belanja di UMKM. Iya. Nah, kita sudah siapkan Pak pendamping. Pendamping ini sudah membantu kepada UMKM, harus disiapkan tentang kualitas, tentang izin-izinnya dan sebagainya. Untuk dalam rangka pembelian wajib ASN wajib beli di UMKM. Jadi pemerintah daerah pun sudah melirik, sudah memperhatikan keterkaitan dengan pandemi ini. Jadi kita selaku pendamping itu di belakang Pak, jadi mensupport dan membantu kebutuhan seperti legalitas, ya itu kita fasilitasi Pak, legalitas yang mana sekarang itu dengan adanya online single submission ya OSS itu kita pendamping memfasilitasi tentang perizinan. Ya minimal dia punya NIB. Ya. Kalau sudah punya NIB dia harus mempunyai UMK. Nah, seperti itu nanti mungkin kalau dijamin ada namanya izin edar pangan PIRT dan sebagainya. Jadi keterkaitan dengan bidangnya daripada UMK. Ya. Saya rasa itu Pak, jadi kita pendamping konteksnya adalah jemput bola dan siap kita fasilitasi seperti itu. Ya, terima kasih. Balik ke masalahnya sebagai ketua komunitas wirausaha itu apa manfaatnya berusaha dengan berkomunitas itu dalam kaitannya mengatasi pandemi. Ya. Ini ya, kalau kita ngomong sinergi menghadapi pandemi ini memang banyak peran. Yang pertama itu pemerintah. Pemerintah itu memang harus mempunyai peran yang sentral dalam hal ini. Yang pertama dia itu harus pemerintah menyiapkan infrastruktur. Infrastruktur itu ya mungkin jalan yang bagus, penerangan atau tempat-tempat yang keramaian ya dibentuk lagi pasar-pasar desa atau apa gitu. Fasilitas umum. Fasilitas umum. Nah itu membantu. Itu ada keramaian-keramaian pasti ada sebuah transaksi kan gitu kan. Kerumunan ada transaksi dan di situ pasti akan ramai lah kan. Daya beli mulai naik. Yang kedua yaitu diregulasi. Pemerintah itu diregulasi. Artinya regulasi ini pemerintah mungkin ada undang-undang yang baru itu mungkin lebih mempermudah diregulasi. Bahkan saya membaca kemarin itu UKM saja membuat PT itu tidak harus ke Badan Hukum kan gitu kan, atau ke Kumham lah, tidak harus ke Kumham. Yang keempat yaitu masalah menjaga ini Pak, stabilitas keuangan melalui kebijakan ini untuk menahan daya beli masyarakat itu kan gitu. Ya, bagaimana pemerintah itu maksimal membelanjakan atau anggaran belanja itu maksimalkan untuk masyarakat, untuk UKM saya mengharap gitu kan gitu. Kemudian belanja negara itu kan ada belanja jasa, belanja belanja barang, kemudian sosial bantuan sosial kan gitu kan. Ini peran-peran pemerintah. Yang kedua peran individu itu dalam menghadapi pandemi itu yang pasti harus banyak belajar karena perubahan situasi, perubahan pola konsumen itu berjalan sangat cepat. Namun hari-hari ini ada channel-channel media sosial yang menyediakan pembelajaran soal itu kan gitu kan.
itu masing-masing individu lah. Ketika peran ini Pak, lembaga keuangan ini ya perbankan harus mau membantu UKM agar daya beli masyarakat naik, memberikan kredit atau ya termasuk relaksasi itu kan. Yang ketiga yaitu komunitas yang harus kita bicarakan, yang akan kita bicarakan siang hari ini. Jadi komunitas itu kita kan komunitas wirausaha itu waktu berdiri sebelum pandemi, pas 1 tahun ini. Itu awalnya kita itu membangun sebuah solidaritas bersama dalam rangka untuk bersama-sama kita survive, sukses bareng-bareng lah, kan gitu kan, bagaimana kita bisa sukses bareng-bareng. Tapi kenyataannya setelah 2 bulan ada pandemi itu sudah, tapi karena kita komunitas itu berbasis bermodal solidaritas, tetap kita ikut saja. Jadi komunitas yang kita bangun itu kita jadikan sebagai sebuah basis, ada 4 basis yang harus kita kembangkan di komunitas wirausaha Parebuan itu, yaitu basis transfer pengetahuan dan informasi. Artinya di situ kita di komunitas itu kita dialog bersama tentang marketing, tentang apapun ya, tentang ya product knowledge, yang tentang manajemen dan lain sebagainya. Dan basis informasi itu maksudnya direk ono di mana ada barang seperti ini kita ingin kan gitu. Jadi kan sangat penting komunitas itu kan kita kan tukar informasi. Opo aku sepi kok, rame opo kan gitu. Nah ini yang kedua, kita menjadikan komunitas ini sebagai basis kerjasama dan permodalan. Jadi teman-teman di komunitas kita itu sudah banyak Pak. Misalkan saya punya usaha. Ini menjadi berkembang. Menjadi berkembang itu artinya kalau di sana ada tempat misalkan, saya yang modali kan gitu kan, monggo bareng kerja. Ada yang hari ini itu bisa karena kerjasama dengan antar komunitas itu bisa sampai membuat 15 cabang kan gitu. Dan 15 cabang, ada yang 2 ya relatif lah, itu yang paling sukses itu ya 15 itu. Ada yang 2, ada yang 1 gitu. Tapi tetap setiap bulan itu kita rutinan pertemuan setiap bulan atau 2 bulan itu mesti kita membicarakan kerjasama itu. Yang ketiga, menjadi basis marketing. Artinya kelompok kita itu tidak banyak, cuma 150. Tapi kalau 1 hari itu beli semua Pak, lumayan kan gitu kan. Jadi ludes juga kan gitu kan. Atau setidaknya kalau marketing ini tidak hanya kita itu mau saling membeli, tidak hanya itu. Kita sering membantu di bidang karena solidaritas itu kita membantu misalkan urunan buat promo kan gitu. Misalkan 150 orang itu urunan 10.000-an gitu. Jadi mana yang sepi? Oh itu tempatnya, itu teman yang sepi gitu. Kita bantu Pak 10.000-an. Jadi mereka itu kemudian dengan uang yang terkumpul itu dibuat promosi gitu loh. Di diskon, ada yang memakai diskon, ada yang memakai gratis ke pengguna jalan gitu ya. Ada yang ya macam-macam lah. Pokoknya dia itu menggunakan sumbangan itu Pak. Yang ketiga, kita membangun komunitas sebagai basis problem solving. Saya arah-arah itu ngon sambat. Ngon sambat. Curhat. Jadi curhat bareng. Jadi ketemu itu kumpul bareng-bareng, kita ngomong gitu, ya apa aku sepi, aku ngene kan gitu kan. Ayo kita selesaikan bersama-sama. Nah, itu manfaat dari sekolah. Nah, akhir-akhir ini komunitas itu komunitas bisnis ya, komunitas bisnis sosial gitu ya istilahnya. Bisnis sosial bisnis lah ya. Sosial bisnis itu mulai ramai. Padahal itu sudah dibangun oleh kelompok-kelompok kapital itu dari dulu dengan membangun sebuah member. Misalkan ada naik, ada gold coin, ada yang merek-merek ternama itu kan membuat member. Itu kan dalam rangka membangun komunitas. Tapi mereka itu hanya sebatas membangun loyalitas konsumen
loyalitas konsumen gitu saja. Nah hari ini kan mulai berubah. Jadi komunitas sosial bisnis itu kan sudah mulai berubah. Bagaimana kita itu tukar pengetahuan, tukar informasi, kan mulai berubah gitu, kan gitu. Soal tadi disebut sama Bu Mustalifah bahwa saya juga sering dengar dari perangkat dari PNS soal bahwa pegawai negeri itu disuruh di Kabupaten Tangerang Wajib, iya. wajib Belanja. membelanjakan uangnya ke apa itu terasa itu ada dampaknya terhadap peningkatan omset atau terasa tidak kira-kira? Ya saya yakin kalau PNS, ASN itu semua berinya ke UKM. Beri kemana lagi? Nah itu kan saya menangkap lagi nih, ada semangat bahwa ini UKM itu kalau tidak istilahnya dijemput pertumbuhannya dengan cara seperti itu, sepertinya kok sepertinya akan hari ini mengkap-kap. Kalau saya itu justru bukan di ASN-nya ya. Kalau ASN itu kan sudah lumrah lah, biasa setiap hari kemana dia kalau belanja, kalau tidak ke mana, kalau tidak ke UKM kan gitu kan. Kalau saya malah bagaimana anggaran pemerintah itu dibelanjakan ke UKM. Misalkan Mamin itu saya belum pernah menghitung APBD ya. APBD tahun ini berapa? Mamin di APBD itu berapa miliar gitu. Kan gitu kan. Ya, Mamin itu. Coba bayangkan aja kalau itu ya disebar. Jangan satu kelompok lah kan gitu. Disebar gitu loh. Oh, hari ini ke kelompoknya misalkan satu mana? Dinas ini misalkan ya. Itu belanja ke wilayah kabupaten ini, misalkan ke Sukorejo, ke sini, dan mereka mempersiapkan. Itu luar biasa. Malah saya pikir malah belanja APBN itu yang harus diarahkan ke UKM, kan gitu. Yang lagi ini yang saya kritisi ya, saya itu ingin ini loh, apa namanya itu anggaran untuk peningkatan SDM atau peningkatan skill gitu ya, itu saya ingin diarahkan langsung ke komunitas. Yang selama ini kan hanya ditangani oleh dinas gitu loh. Dinas membuat acara, dikumpulkan orang-orang gitu, kan gitu kan. Jadi menurut saya itu tidak menjawab sebuah problem yang ada di komunitas masing-masing. Coba bayangkan misalkan ini komunitas mebel misalkan, berapa orang, sekian orang. Ayo kan kamu butuh pelatihan apa gitu. Ini dananya kan gitu kan. Mereka tahu apa yang diinginkan dari itu kan gitu kan. Saya itu ingin ke depan itu lebih banyak langsung sumbangan atau bantuan untuk pelatihan itu diarahkan ke komunitas. Diarahkan ke komunitas artinya melibatkan pihak ketiga berarti kan gitu kan ya. Bukan langsung ditangani oleh dinas, kemudian dinas memanggil komunitas beberapa perwakilan komunitas untuk dilatih kan gitu kan. Itu saya pikir kurang efektif. Yang saya inginkan itu malah ya dibagi aja lah berapa anggarannya itu sedikit-sedikit. Yang penting kan mereka kan tahu masalahnya kan gitu. Soal bagaimana pengawasan, nah, pengawasan kan tetap ada kan gitu kan. Harus dilakukan lah pengawasan soal itu gitu. Administratifnya. Gitu. Kita istirahat sebenarnya. Mas Lutfi, kita mendalami soal apa? Saya ingin ada masukan atau ya mungkin juga kritik kepada pemerintah. Bagaimana UKM ini yang lagi lesu ini bisa bertahan lagi? Mungkin atau bikin apa gitu. Ya, yang pertama mungkin tadi saya sampaikan di awal. Baseline data itu menjadi sangat penting. Pemerintah itu ya, punya satu basis data yang valid gitu. Termasuk data terupdate adalah ya UKM mana yang kemudian katakanlah secara kapasitas hari ini dia kesulitan untuk katakanlah membayar kreditnya di bank. Nah, ya. Sampai dengan di sana menurut saya kira itu sangat bisa dilacak ya, sangat bisa dilacak oleh pemerintah daerah
Terus kemudian setelah ada basis data yang jelas, saya kira kemudian bisa dengan memanfaatkan program-program yang sudah ada, termasuk program Satria Mas, teman-teman pendamping Satria Mas yang selama ini sudah tersebar dengan basis penempatan kawedanan. Iya. Saya kira itu wilayah dengan basis wilayah pelayanan kawedanan itu, saya kira itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dan ada terobosan-terobosan strategi saya kira yang bisa dilakukan. Bahwa kemudian kalau kami di Stapa kebetulan ya kontribusi kami untuk saat ini, kami kemarin baru saja meluncurkan program ya dengan dukungan CSR salah satu perusahaan itu pemulihan ekonomi desa wisata melalui UMKM. Itu yang kami lakukan ya. Basisnya selama ini usaha UMKM di desa wisata itu kebanyakan yang bertumpu pada produk olahan hasil pertanian. Jadi ini juga sangat terdampak hari ini. Dan untuk awal kami memang dukungan yang kami berikan lebih kepada dukungan mitigasi terkait penyebaran COVID itu. Tapi mulai Desember ini kami sudah masuk pada penguatan dan pemulihan kapasitas produksinya. Itu yang kami lakukan. Dan kami juga akan sangat senang dan kami akan selalu mencoba membuka jalinan kerjasama dengan teman Satria Emas, dengan dinas terkait. Saya kira itu akan kami lakukan. Terus kemudian mungkin juga dengan asosiasi yang sudah ada, termasuk mungkin yang sifatnya masih paguyuban seperti yang komunitas Mas Yak ya. Komunitas yang belum berbadan. Jadi menurut saya ya memang itu bagian dari fakta lapangan kita bahwa ya sebanyak-banyaknya komunitas atau asosiasi yang sudah dibikin itu karena bicara UMKM, apalagi usaha kaki lima kuliner hari ini kan banyak yang baru, yang awalnya pramugari. Kita baca berita ya, awalnya pramugari, sekarang karena maskapai penerbangan tertampar begitu keras oleh pandemi, jadi banyak yang kemudian jadi wirausaha sekarang, buka warung, buka iya, jadi selalu ada yang belum terjaring. Nah, yang belum terjaring ini kemudian ya alhamdulillah bisa gabung bersama dengan komunitasnya Mas Yahya, dan ini tidak boleh dinafikan gitu. Ini juga bagian dari tanggung jawab daerah untuk kemudian memfasilitasi mereka, saya kira. Dan kedepannya bahwa problem klasiknya UMKM itu soal pemasaran. Saya kira banyak kemudian strategi terobosan ya. Mulai dikendorkannya ini saya kira setelah libur Natal tahun baru ini akan kembali agak dikendorkan soal ini ya, pembatasan sosial. Saya kira pemerintah juga akan mempertimbangkan banyak soal bagaimana ekonomi ini bisa kembali pulih. Itu mau tidak mau juga akan harus ini mengkendorkan physical distancing atau social distancing, karena juga saya kira secara konteks kesehatan juga kabarnya sudah diproses penyiapan vaksinasi nasional. Nah, ini saya kira harus disambut dengan baik, termasuk oleh pemerintah daerah untuk segera menyiapkan strateginya, termasuk mungkin ya promosi, bisa kemudian semacam ekspedisi UMKM Kabupaten Pasuruan, diajak jalan-jalan. Mungkin sekarang kita dengar ada 5 destinasi wisata super prioritas itu yang kata Kemenpar itu, Labuan Bajo dan lain-lain itu. Mungkin diajaklah UMKM ini promosi ke sana, mungkin kalau kemudian bisa difasilitasi dengan baik, ada pusat penjualan produk hasil UMKM Kabupaten Pasuruan di beberapa kota besar tujuan wisata nasional, itu saya kira itu juga akan membantu. Yang kecil-kecil tadi untuk memfasilitasi pasar lokal, saya kira saya menyontohkan bikin pasar atau pusat keramaian semacam pasar malam, atau kemudian mensuntik desa-desa wisata yang ada dengan bikin event-event di situ. Itu kan memunculkan pasar tersendiri ya. Termasuk juga saya kira ya tetap
mungkin dalam 2-3 bulan ini yang namanya social safety net, subsidi gaji, subsidi sosial untuk kelompok rentan itu harus dilakukan memang tetap. Justru mungkin saya melihatnya titik puncaknya yang di sekarang ini. Sekarang ini justru puncak. Bu, kalau itu Bu, soal bangun sinergi itu Bu, bangun sinergi antara KM, terus pemerintah dan kaitannya dengan basis data itu, basis data bahwa kalau Bu Mus tadi ngomong bahwa kita ini mendiagnosa gitu. Iya. Dan itu sangat penting karena ketika salah mendiagnosa maka salah akan berdampak juga pada penerapan kebijakan yang mungkin kurang tepat. Gitu. Gimana kita ngajukan soal itu? Jadi ini Pak Munir, terkait Satria Emas ini adalah klinik UMKM. Jadi kita itu fungsinya hanya memeriksa, ya, memeriksa, mendiagnosa, karena Satria Emas ini konteksnya adalah integrasi dari program UPD. Jadi nanti yang punya obat itu kayaknya UPD, ya. Jadi misalnya UMKM ini butuh peningkatan kualitas produk, mungkin minta semacam pelatihan. Ya obatnya ya mungkin saya ke Sperindak, atau mungkin ke Dinas Koperasi, atau mungkin ke Dinas Pertanian, seperti itu. Nah, terkait sinergitas ini memang harus sinergitas ini antara UMKM, pemerintah, dan stakeholder yang lain, seperti CSR. Nah, ini juga Mas Lutfi berperan sekali. Harus juga kita tidak mendamping, bukan malaikat ya, dalam arti mendampingi 100% masalah UMKM bisa terselesaikan, tetapi minimal kita bisa membantu. Ada data awal yang bisa disampaikan. Jelas kita punya data yang valid by name by address, berapa puluh ribu ya. Jadi karena kita betul-betul turun ya. Suatu contoh, salah satunya begini, program BPUM ya, Banpres kemarin dari Bapak Presiden, semua data kita masuk. Nah, dari data itu memang fungsi daripada database itu tadi ya seperti itu. Jadi kita masukkan. Alhamdulillah dari itu berapa persen itu cair. Itu yang lapor. Kebetulan ada UMKM itu yang ya kita tidak minta apa-apa, tapi minimal kita dikasih tahu lah bahwa sudah cair. Tapi alhamdulillah dari yang kita masukkan, kita usulkan, itu ada beberapa yang sudah cair dan merasa terbantukan UMKM. Jadi betul data itu ada valid, by name, by address, unik dan sebagainya itu sudah. Kalau misalnya Mas Lutfi mungkin ada pilot project ya tentang UMKM desa mana yang mungkin bisa diambil sebagai contoh dari sisi ya, dari sisi mungkin potensi ya, potensi istilah itu potensi lokal ya, dia produksi itu kita bisa memetakan, Mas. Jadi masing-masing kecamatan kita bisa memetakan sekiranya yang untuk di pasar ya, pasar itu bisa kita bantu ya. Sekali lagi kita pendamping. Satria Emas ini adalah membantu ya, tidak menyelesaikan tapi membantu kebutuhan daripada UMKM, meminimalisasi masalah seperti itu. Mas Yahya, yang terakhir ini mungkin ada saran atau harapan yang mungkin sampaikan kepada pemerintah supaya ini UKM ini ya paling tidak bertahan. Ya, yang paling utama itu pemerintah harus bisa menjaga daya beli masyarakat. Ya dengan menjaga itu bagaimana perputaran uang itu, peredaran uang itu ya benar-benar maksimal. Ya satu-satunya di pemerintahan itu ya anggaran itu.
anggaran itu dimaksimalkan untuk belanja di Kabupaten Pasuruan. Misalkan saya itu melihat teman-teman ada yang di DPR misalkan ya posting dia apa namanya rapat di Batu, rapat di Surabaya itu kan eman. Di sini banyak hotel kan gitu, banyak tempat-tempat kuliner yang cukup lah kalau hanya untuk rapat rapat-rapat kan gitu. Iya. Atau destinasi wisata desa dikunjungi sampai kita ngobrol gitu, di situ ada belanja, ada anggaran kan gitu kan, mereka bisa belanja kan gitu. Yang paling penting yang kedua yang saya ingin apa namanya untuk misal sering mengadakan diskusi pemerintah dengan kelompok-kelompok komunitas atau kelompok-kelompok pelaku usaha. Artinya gini, saya belum mendengar kemarin itu kan ada revisi APJP atau JPM, iya, kayaknya gitu ya, kan gitu ya, gitu. Artinya PRAH itu mungkin kita melibatkan pelaku-pelaku usaha atau komunitas-komunitas usaha kecil lah kan gitu kan. Artinya mereka itu bisa ngomong, pemerintah itu gini loh kan gitu kan. Artinya kan ada aspirasinya itu bisa tersampaikan secara langsung kan. Artinya memang dari dinas UKM atau dinas Kominfo itu kan sering mungkin lah mengadakan dialog-dialog kan gitu. Kan. Itu pun karena ada anggaran kan gitu kan. Ya akan kembali lagi ke teman-teman UKM lagi kan gitu kan. Menjaga. Kemudian seperti ini apa namanya proyek-proyek di Kemendes, artinya dana-dana desa itu diarahkan ke apa namanya itu yang dikerjakan swadaya itu apa namanya Padat karya. Padat karya. Nah, padat karya. Misalkan iya, kalau padat karya itu sangat membantu. Yang dodol rujak, dodol es yang di rumah-rumah itu karena habis tangganya habis kerja, padat karya itu dapat uang, dia belanja di situ. Akhirnya putar kan gitu kan, Pak. Jadi saya ingin pemerintah betul-betul memaksimalkan anggaran pemerintah itu untuk menjaga daya beli masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Ya, saya pikir itu saja. Mas Lutfi, closing statement gimana? Ya, pertama ya, saya kira tadi usulnya Maya itu untuk memperbanyak ruang-ruang publik ya, atau public sphere. Public sphere itu kan ketemunya pemangku kebijakan dengan mereka sebagai penerima manfaat dari kebijakan ataupun masyarakat. Jadi saya kira memang hari ini harus buka telinga lebar-lebar. Kadang juga mungkin pemerintah sudah buka keran sana sini, tapi ternyata juga masih ada gitu yang belum tertangkap oleh telinga pemerintah gitu ya. Jadi saya kira itu memang bahwa kemudian memang kalau di kaidah fikih jelas bahwa pemangku kebijakan itu harus selalu atau pengambil kebijakan itu ketika mengambil kebijakan harus selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan atau kemaslahatan umat ya. Jadi ya ini umat itu siapa ya, mereka harus dicari, kemudian kelompok-kelompok yang rentan itu harus terus kemudian contoh nyata dari keberpihakan pemerintah daerah itu juga harus betul-betul diwujudkan. Jadi ya bikin kebijakan-kebijakan yang itu betul-betul basisnya adalah kebutuhan masyarakat. Kayak tadi dicontohkan mungkin bikin rapat di luar Kabupaten Pasuruan itu ya memang kaitannya sama SPPD, sama tunjangan juga, tunjangan kunjungan kerja macam-macam, karena DPR sebenarnya juga terdampak sebenarnya oleh COVID ini. Karena kan banyak agenda kan harus di cancel dan dibatasi. Jadi iyalah, tapi hari ini ya monggo kalau kemudian bukan
yang ada, yang kebetulan berada di posisi di atas, kemudian yang peduli dengan teman-teman yang di bawah, ya repot gitu. Yang di bawah saya kira juga begitu, ya harus ya mungkin bersama dengan kami yang seperti teman-teman pendamping Satria Mas, juga pendamping kami Stapa yang di bawah juga, saya kira juga bisa melakukan kreativitas baru yang menurut saya itu menjadi terobosan bersama. Kayak saya sempat dengar juga ada teman-teman di Pandaan ya, yang dia bikin startup sekarang. Jadi bikin startup usaha bersama, termasuk di dalamnya ada ojek online, ada kuliner online, segala kebutuhan, dan itu dikelola oleh mereka yang basisnya adalah komunitas. Saya kira contoh-contoh real ini juga harus disapa oleh pemerintah, harus mereka yang kreatif, yang ya bertahan di masa pandemi ini harus disapa, mungkin bisa didukung. Saya kira tentu mereka punya keinginan untuk dibantu, punya keinginan, dan mungkin ada keterbatasan yang tidak bisa mereka jawab, dan itu saya kira bisa jawabannya kemudian muncul dari pemerintah daerah. Itu akan sangat baik untuk kita semua, untuk bareng-bareng melakukan pemulihan terhadap ya, kondisi ekonomi kita hari ini. Saya kira itu semuanya. Bu, closing statement-nya, Bu. Oke. Berkaitan dengan Satria Mas, mungkin ada 3 poin ya, yakni 1 kolaborasi, Iya. yang kedua dengan inovasi, ya, dan yang 3 dengan kreasi. Ya. Jadi keterkaitan dengan kolaborasi itu juga bersinergi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yahya dan Mas Lutfi ya, dengan keterkaitan dengan OPD, dengan pelaku UMKM, dan mungkin dari CSR ya, atau mungkin dari penggerak itu harus dikolaborasikan sehingga menjadikan UMKM ini semakin kuat ya, kuat dalam arti dalam era pandemi ini dia tidak down, tetap semangat ya. Keterkaitan dengan inovasi ya, inovasi tadi sudah disampaikan oleh Mas Lutfi dengan adanya online ya, Gojek online dan sebagainya, itu di tingkatan komunitas itu juga termasuk juga salah satunya inovasi online. Kebetulan ini juga kami ada pendamping itu yang mempunyai Mas Lutfi, namanya Iki Online. Jadi dengan adanya Promosi juga Bu ya. Iya, promosi. Lewat channel. Dengan adanya pandemi yang mana harus digital ya, masalahnya kita mencermati tentang keadaan dan sebagainya sehingga muncullah adanya Iki Online. Jadi seperti itu. Tentang kreasi mungkin juga harus mempunyai perbedaan lah. Kita harus beda. Mungkin hanya 3 poin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita. Ada banyak harapan dan yang mungkin bisa harus dijemput. Salah satu dari yang bisa saya tangkap tadi bahwa harus ada banyak pemerintah harus terutama di Kabupaten Pasuruan harus banyak-banyak membentuk atau membuat kerumunan gitu. Tapi kerumunannya tidak melanggar pasal kerumunan, tetapi dengan keramaian. Pusat keramaian dengan prinsip-prinsip bahwa prinsip ekonomi ada gula ada semut seperti itu. Jadi di mana ada kerumunan massa, ada gula, di situ ada perputaran uang. Seperti itu. Nah, demikian diskusi kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Misbah Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.